Waktunya mereka bicara, dan saatnya kita mendengar. Rekam 3 pagi, dimulai sekarang. Waktu itu sekitar pertengahan tahun 2014. Aku baru lulus kuliah dan belum punya kerjaan tetap. Karena bosan di rumah terus, aku sering ambil proyekan lepas jadi fotografer dokumentasi. Suatu sore, sekitar jam 3:30, aku dapat pesan singkat dari seorang teman lama. Sebut saja namanya Andre. Dia minta bantuan aku buat foto-foto aset bangunan tua di daerah Cipaganti. Katanya, ada saudaranya yang mau jual rumah itu. Tapi butuh foto detail buat dikirim ke calon pembeli di Jakarta. Aku setuju saja. Lumayan buat tambah-tambah uang jajan. Aku langsung berangkat pakai motor lewat jalan layang Pasupati, yang waktu itu belum sepadat sekarang. Cuaca Bandung sore itu agak mendung tipis. Tipikal Bandung yang hawanya dingin lembab bikin malas gerak. Sampai di lokasi, Andre sudah menunggu di depan pagar besi yang catnya sudah mengelupas. Rumahnya gaya kolonial, besar banget, dan posisinya agak masuk ke dalam dari jalan utama. Tertutup pohon pinus dan beberapa pohon besar yang aku nggak tahu namanya. Lama amat lu, sapa Andre sambil ngerokok. Macet dikit di bawah tadi. Ini rumahnya. Gede banget, kataku sambil nurunin tas kamera. Andre cuma mengangguk. Dia kelihatan agak buru-buru. Dia bilang kuncinya ada di dia, tapi dia nggak bisa lama-lama karena ada urusan lain. Dia kasih aku kunci duplikat, dan bilang kalau sudah selesai tinggal gembok lagi saja pagarnya. Aku sempat bingung, masa aku ditinggal sendirian di rumah segede ini? Tapi ya sudahlah. Aku pikir cuma sejam 2 jam juga beres. Satu lagi, kata Andre sambil masuk ke mobilnya. Gak usah ke lantai atas kalau gak perlu-perlu banget. Saudaranya bilang plafonnya ada yang rapuh, takut ambruk. Oke, aman, jawabku santai. Setelah Andre pergi, suasana jadi sepi sekali. Cuma suara kendaraan yang lewat di kejauhan, sama suara burung yang mau balik ke sarangnya. Aku buka pintu kayu jati yang berat itu. Bau pertama yang menusuk hidung aku adalah bau apek, debu, dan samar-samar ada bau minyak kayu putih. Aneh, pikir aku. Rumah kosong kok baunya kayak ada yang baru pakai minyak kayu putih? Aku mulai kerja. Aku nyalakan semua lampu yang masih berfungsi. Beberapa lampu di ruang tengah mati. Jadi aku harus pakai flash tambahan. Langit-langitnya tinggi sekali. Di sana masih ada sisa-sisa furniture lama. Lemari kayu besar, meja marmer yang retak, dan beberapa bingkai foto kosong yang nempel di dinding. Pas aku lagi fokus motret sudut jendela, aku dengar suara tek-tek-tek pelan sekali dari arah dapur. Suaranya ritmis, kayak orang lagi ngetok-ngetok kuku ke meja kayu. Aku diam sebentar, dengerin baik-baik. Suaranya hilang. Mungkin tikus, gumam aku pelan. Aku lanjut ke ruang makan yang letaknya di sebelah dapur. Di ruang makan ini suasananya terasa lebih dingin. Cahaya matahari sore yang masuk lewat ventilasi cuma sedikit, bikin bayangan lemari jadi panjang-panjang. Pas aku mau ambil sudut luas, aku lihat di layar kamera ada titik merah kecil. Aku pikir itu depth pixel di sensor kameraku. Tapi pas aku geser kamera, titik merah itu nggak ikut pindah. Titik itu tetap ada di pantulan cermin besar yang ada di pojok ruang makan.
Aku samperin cermin itu. Gak ada apa-apa, cuma debu tebal. Pas aku balik badan mau ambil tas, aku baru sadar kalau bau minyak kayu putih tadi berubah jadi bau wangi bunga Melayu yang menyengat. Tapi cuma sebentar, terus hilang lagi. Aku tarik napas panjang. Berusaha nggak mikir aneh-aneh. Aku beralih ke area dapur dan kamar mandi bawah. Dapur itu bentuknya memanjang. Ada kompor gas model lama yang sudah karatan. Di atas meja dapur, aku lihat ada satu gelas kaca yang isinya air putih setengah. Airnya masih jernih, gak ada debunya sama sekali. Padahal meja sekitarnya debunya tebal banget. Aku sempat mikir, apa mungkin Andre atau saudaranya sempat kesini tadi pagi? Tapi Andre bilang rumah ini sudah gak didatangi sebulan lebih. Aku gak berani pegang gelas itu. Aku cuma foto cepat, terus pindah ke lorong arah kamar belakang. Pas aku lagi di lorong, aku dengar suara langkah kaki dari lantai atas. Langkahnya berat, kayak orang pakai sepatu buat pantofel jalan di atas kayu. Aku ingat kata Andre kalau plafon atas rapuh. Halo? Ada orang? Gak ada jawaban. Tapi suara langkah itu berhenti tepat di atas kepalaku. Aku berdiri terdiam. Rasanya ada yang gak beres. Aku bisa ngerasain ada tekanan udara yang beda di sekitarku. Dinginnya itu bukan dingin udara, tapi dingin yang bikin bulu kuduk di tanganku berdiri semua. Aku coba meyakinkan diri kalau itu mungkin cuma suara gesekan dahan pohon di atap. Aku lanjut motret kamar bawah. Tapi pas aku lagi mengatur tripod, aku dengar suara perempuan bisik-bisik. Pelan banget. Kayak orang lagi baca doa atau mantra di belakang telinga. Aku langsung menoleh. Kosong. Jantungku mulai balapan. Aku bukan penakut banget, tapi kalau sudah dengar suara jelas begitu, rasanya akal sehat mulai hilang. Aku putuskan buat selesaikan seadanya saja. Aku ambil beberapa foto cepat di ruang belakang, lalu balik ke ruang tengah buat ambil tas. Pas aku lewat lagi di depan ruang makan, aku nggak sengaja melihat ke arah cermin besar tadi. Di pantulan cermin itu, aku melihat pintu lantai atas yang seharusnya tertutup, sekarang terbuka sedikit. Dan di celah pintu itu, ada sesuatu yang berdiri. Gak jelas bentuknya apa, cuma bayangan hitam tinggi yang diam saja melihat ke arah bawah. Aku gak berani lihat ke atas secara langsung. Aku ambil tasku, tapi pas aku mau ambil, tanganku gak sengaja menyenggol sebuah bingkai foto kecil yang posisinya tengkurap di atas meja samping sofa. Karena penasaran, aku balik foto itu. Itu foto keluarga lama, hitam putih. Ada ayah, ibu, dan 2 anak kecil. Wajah si ibu di foto itu dicoret-coret pakai benda tajam sampai kertasnya bolong. Tiba-tiba, lampu di ruang tengah redup serentak. Suasana jadi gelap remang-remang. Dari lantai atas, suara langkah kaki itu terdengar lagi. Tapi kali ini bukan jalan pelan. Langkah itu lari, cepat sekali. Turun lewat tangga kayu di sebelah kiri. Aku panik. Aku gak sempet packing kamera dengan benar. Aku asal masukin kamera ke tas dan langsung lari ke arah pintu depan. Pas aku mau pegang gagang pintu, pintunya gak bisa dibuka. Terkunci dari luar.
Padahal tadi aku cuma menutupnya saja, nggak aku kunci. Aku gedor-gedor pintunya sambil teriak minta tolong. Meskipun aku tahu jalanan di depan rumah itu agak jauh dan terhalang taman luas. Dari arah tangga, aku dengar suara napas yang berat. Aku nggak mau menoleh. Aku paksa putar kunci pintunya dengan tangan gemetar. Kuncinya keras sekali, kayak ada yang menahan dari sisi lain. Di saat yang sama, bau minyak kayu putih tadi kembali lagi. Tapi kali ini baunya busuk sekali, kayak bau daging yang dikasih minyak kayu putih. Akhirnya kunci itu berputar. Aku tarik pintu itu sekuat tenaga dan langsung lari keluar tanpa menoleh ke belakang lagi. Aku lari sampai ke pagar depan, buka gemboknya kasar dan langsung naik motor. Aku nggak peduli lagi kalau ada barang yang ketinggalan. Sampai di rumah, aku baru berani buka tas kamera. Aku cek hasil foto-foto tadi. Hampir semua foto di ruang makan dan lorong hasilnya blur, padahal aku pakai tripod. Tapi ada satu foto yang bikin aku lemes. Foto itu adalah foto gelas air putih di dapur yang aku ambil tadi. Di dalam pantulan kaca gelas itu, kelihatan jelas ada bayangan aku lagi motret. Tapi di belakang aku, ada sosok perempuan pakai baju daster putih kusam. Malam itu aku gak bisa tidur. Besok paginya, aku coba telepon Andre buat tanya soal sejarah rumah itu. Tapi HP Andre gak aktif. Aku tanya ke temanku yang lain. Mereka bilang Andre sudah berangkat keluar kota dari kemarin siang buat urusan keluarga. 2 hari kemudian, aku iseng lewat daerah Cipaganti lagi. Aku berhenti sebentar di depan rumah itu. Pagarnya digembok rapat, persis seperti saat aku tinggalkan. Tapi aku sadar satu hal yang bikin aku merinding sampai sekarang. Di dahan pohon pinus yang ada di depan rumah itu, ada kain putih panjang yang tersangkut, robek-robek kena angin. Dan pas aku lihat ke jendela lantai 2, gordennya tersingkap sedikit. Ada sosok yang berdiri di sana, diam, melihat ke arah aku. Aku gak tunggu lama-lama, langsung tancap gas. Sampai sekarang, Andre gak pernah hubungi aku lagi soal foto-foto itu. Dan aku juga gak pernah mau kirim filenya. Aku hapus semua fotonya dari kartu memori, kecuali satu yang di dapur tadi. Bukan karena aku mau simpan, tapi sudahlah.